Bab 1496 meminta bantuan kepala sekolah. Kali ini, Chu Feng telah menghabiskan banyak kekuatannya. Butuh 4 jam penuh pemulihan untuk kekuatan bela diri tingkat raja, serta kekuatan rohnya, untuk sebagian besar pulih. Pada saat yang sama, kondisi psikologisnya juga menjadi jauh lebih baik. Namun, sebelum Chu Feng bisa pulih sepenuhnya, dia buru-buru bangkit. Itu karena karakter agung telah tiba di istananya. Adapun orang ini, itu tidak lain adalah kepala sekolah Gunung Qianwu, Dugu Xingfeng. Kunjungan pribadi dari Dugu Xingfeng adalah kehormatan terbesar bagi seorang murid. Selanjutnya, untuk Chu Feng, ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik untuk meminta Dugu Xingfeng untuk membantunya. Chu Feng meninggalkan kamarnya dan tiba di ruang tamu. Dia menemukan bahwa Dugu Xingfeng sedang duduk di ruang tamu. Namun, dia tidak duduk di kursi master, dan malah duduk di salah satu kursi samping. Dugu Xingfeng memegang cangkir teh dan dengan lembut mengerutkan bibirnya untuk minum teh. Dia sangat bebas dan tenang, seolah-olah tempat ini adalah rumahnya. Sama sekali tidak ada keseriusan baginya. Selain itu, ia juga tidak menunjukkan kekuatan kepala sekolah yang mengesankan. Dengan demikian, ia tampak sangat ramah dan seperti orang biasa. Namun, Chu Feng tahu bahwa pria di depannya bukanlah orang biasa. Dia adalah kepala sekolah Gunung Qianwu, Dugu Xingfeng. Murid Chu Feng memberi hormat kepada tuan kepala sekolah. Setelah Chu Feng tiba, dia segera membungkuk hormat kepada Dugu Xingfeng. Chu Feng, hanya kamu dan aku di sini. Jadi, tidak perlu etiket itu. Ayo, duduk di sini. Dugu Xingfeng melambaikan tangannya ke arah Chu Feng sambil tersenyum. Pada saat ini, Dugu Xingfeng seperti orang yang sama sekali berbeda. Jika Dugu Xingfeng adalah kepala sekolah yang sangat mengesankan ketika sebelum berbagai kepala sekolah lainnya, maka Dugu Xingfeng saat ini muncul lebih seperti kerabat seseorang. Penampilannya yang ramah tampaknya tidak palsu. Sebaliknya, itu sepertinya datang dari lubuk hatinya. Dengan demikian, Chu Feng tidak mencoba menjadi rendah hati, karena ia tahu bahwa tidak perlu baginya untuk menjadi rendah hati. Karena itu, dia berjalan ke Dugu Xingfeng dan duduk di sampingnya. Chu Feng, saat itu, aku berada di pelatihan tertutup dan tidak dapat mengambil alih situasi di Gunung Qianwu. Aku telah menyebabkan kamu sangat menderita. Kamu tidak mungkin menaruh dendam terhadap aku, bukan? Dugu Xingfeng bertanya dengan senyum di wajahnya. Namun, sebenarnya ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia benar-benar khawatir bahwa Chu Feng akan menanggung dendam terhadapnya dan memiliki kesan buruk padanya. Memang, aku telah diintimidasi dan dihina di masa lalu. Namun, aku tidak akan menyimpan dendam terhadap siapapun. Pada saat itu, kekuatan aku tidak memadai. Karena itu, aku tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri aku sendiri karena ditindas dan dihina. Petik 2. Adapun kepala sekolah Lord, kamu adalah orang yang mampu membedakan benar dan salah dengan ketajaman. Kamu telah menangani masalah dengan adil. Kamu adalah kepala sekolah yang baik. Murid ini hanya memiliki respek yang dalam untuk kamu dan tidak menaruh dendam kepada kamu, kata Chu Feng. Itu bagus, itu sangat bagus, Dugu Xingfeng tersenyum lega. Kemudian, dia berkata, sebenarnya, aku sebenarnya tidak mendukung kamu menjadi murid nominal aliansi spiritualis dunia. Namun, karena masalahnya sudah selesai, aku juga harus mengatasinya. Petik 2. Saat itu, reaksiku mungkin agak drastis. Namun, itu karena aku sangat memikirkanmu. Karena itu, aku harap kamu tidak akan mengingatnya, kata Dugu Xingfeng. Keegoisan adalah sesuatu yang dimiliki semua orang. Lord Headmaster tidak terkecuali. Ini adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh murid ini. Namun, World Spiritist Alliance telah benar-benar memperlakukan murid ini dengan sangat baik dan membantunya berkali-kali. Aku berharap bahwa kepala sekolah Lord tidak akan memiliki hubungan yang buruk dengan aliansi spiritualis dunia karena murid ini. Chu Feng berharap agar Gunung Qianwu dan aliansi spiritualis dunia untuk hidup berdampingan secara damai. Hahaha, kamu bisa yakin tentang itu. Belum lagi bahwa Gunung Qianwu kita telah bersekutu dengan aliansi spiritual dunia selama ini, bahkan jika hubungan kita tidak begitu baik. Aku masih tidak akan membuat aliansi spiritual dunia menjadi musuh karena kamu. Petik 2. Lebih jauh lagi, seiring perkembangan masalah di negara bagian ini. Aku sekarang berpikir bahwa kamu dapat menjadi Gunung Qianwu dan aliansi spiritualis dunia kami untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Mungkin kita bahkan bisa menjadi kekuatan aliansi yang menikmati kehormatan dan aib bersama dan maju dan mundur bersama, kata Dugu Xingfeng. Jika kepala sekolah Lord menginginkannya, murid ini bersedia mengambil risiko hidupnya untuk membantu kepala sekolah Lord, kata Chu Feng. Hahaha. Bagus, aku tahu aku tidak salah menilai kamu. Tidak hanya bakat kamu yang luar biasa, rasa loyalitas dan keadilan kamu juga luar biasa. Hanya seorang murid seperti kamu yang cukup layak untuk Gunung Qianwu kami untuk menghabiskan semua kita untuk memelihara. Dugu Xingfeng benar-benar mengagumi dan menghargai Chu Feng. Kekaguman dan penghargaan semacam ini berada di ambang ekstrim. Setiap kata, setiap tindakan yang dilakukan Chu Feng akan memberi Dugu Xingfeng sensasi kepuasan yang sangat baik. Setelah itu, Chu Feng dan Dugu Xingfeng mengobrol lama. Dari itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa Dugu Xingfeng benar-benar berencana untuk merawatnya. Sayangnya, kekuatan Chu Feng benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat ini, jika Chu Feng ingin mencapai terobosan, sumber daya budidaya biasa tidak bisa memuaskannya. Hanya keanehan alam atau sumber daya budidaya langka lainnya sekarang yang bisa memuaskan Chu Feng.
Meskipun Chu Feng sangat mendesak untuk meningkatkan kultivasinya, dia tidak ingin orang lain mendapatkan sumber daya kultivasi untuknya. Lagi pula, seseorang harus mengalami cobaan agar bisa bertumbuh. Ini mirip dengan perbedaan antara harimau liar dan harimau yang dikurung. Harimau yang dikurung memiliki banyak makanan dan kondisi kehidupan yang baik. Dengan demikian, tubuhnya akan tumbuh besar dan dari pandangan, itu akan tampak sangat kuat. Adapun harimau liar, ia tidak memiliki makanan yang cukup, dan akan sangat kurus dan tampak lemah. Dari pandangan sekilas, tampaknya tidak memiliki kekuatan harimau. Bagi banyak orang, mereka akan berpikir bahwa harimau yang dikurung akan lebih kuat. Dari hanya penampilan luar mereka akan berpikir bahwa harimau yang dikurung akan beberapa kali lebih kuat daripada harimau liar. Namun, jika kedua harimau itu ditempatkan bersama dan disuruh bertarung, pemenangnya pasti harimau liar. Meskipun harimau liar tidak akan mendapatkan perlakuan luar biasa yang diterima harimau kurungan, harimau itu tetaplah harimau yang hidup di alam liar. Di alam liar, jika tidak membunuh, itu akan dibunuh. Itu akan mengalami pertempuran jarak dekat yang tak terhitung jumlahnya untuk melanjutkan hidup dan itu hanya akan berhasil bertahan hidup karena kemampuannya. Namun, harimau yang dikurung akan sangat berbeda. Meskipun itu akan memberi makan dirinya sendiri menjadi sangat kuat, itu hanya akan bergantung pada tuannya untuk memberinya makan. Itu sendiri tidak akan pernah sekalipun berburu binatang lain sebelumnya. Itu akan menjadi makhluk yang hanya akan membuka mulutnya ketika makanan tiba sebelum itu. Dengan demikian, ia sudah lama kehilangan sifatnya yang liar. Untuk harimau seperti itu, tubuh harimau yang kuat akan sia-sia, karena tidak memiliki hati untuk mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung melawan musuhnya. Juga tidak memiliki teknik untuk melakukannya. Jika ingin bertarung melawan harimau liar, bagaimana mungkin ia bisa menang atas musuhnya? Ini sama untuk pembudidaya bela diri. Sementara seseorang dapat menerima bantuan dari yang lain, seseorang tidak dapat mengandalkan orang lain untuk semuanya. Seseorang harus mengalami cobaan dan kesengsaraan, bertarung melawan musuh sambil mempertaruhkan nyawanya sendiri, untuk benar-benar dewasa, dan mendapatkan transformasi sejati. Dengan demikian, Chu Feng tidak meminta kepala sekolahnya Dugu Xingfeng untuk sumber daya budidaya. Namun, ada masalah bahwa ia tidak punya pilihan selain memintanya. Adapun masalah itu adalah tentang pergi ke Sekte Tanah Terkutuklah untuk menyelamatkan Tan Tai Sui. Sementara Chu Feng bisa mengurus masalah ini sendiri, itu akan sangat berbahaya, dengan kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia akan mati. Terlebih lagi, dia tidak hanya akan mati, Tan Tai Sui juga akan mati. Dia tidak ingin menyebabkan Tan Tai Sui mati karena kecerobohannya sendiri. Jadi, Chu Feng harus mencari orang untuk membantunya. Sedangkan untuk Dugu Xingfeng, dia adalah kandidat yang tepat untuk meminta bantuan. Akhirnya, Chu Feng berbicara. Tuan Kepala Sekolah, murid ini memiliki masalah yang aku ingin minta bantuan. Bisakah Kepala Sekolah Tuhan mau membantu murid ini? Apa masalahnya? Tidak ada salahnya memberitahuku, kata Dugu Xingfeng sambil tersenyum. Aku ingin meminta Kepala Sekolah Lord untuk membantu aku menyelamatkan seseorang, kata Chu Feng. Di mana kita akan pergi untuk menyelamatkan orang itu? Dugu Xingfeng bahkan tidak repot-repot bertanya siapa yang ingin diselamatkan Chu Feng, dan bukannya langsung menanyakan lokasi. Chu Feng sedikit terkejut dengan reaksi Dugu Xingfeng. Namun, dia masih menjawab, Sekte Tanah Terkutuklah. Oh, Sekte Tanah Terkutuk. Mendengar kata-kata itu, reaksi Dugu Xingfeng masih tidak terlalu besar. Dengan ketenangan yang sama, dia bertanya, siapa orang ini bagimu? Haruskah kamu menyelamatkan orang ini? Petik 2. Dia adalah teman aku. Murid ini harus menyelamatkannya, Chu Feng mengangguk. Baiklah, aku akan membantu kamu menyelamatkannya. Namun, perburuan 9 kekuatan baru saja berakhir. Dengan demikian, ada banyak hal yang harus ditangani. Aku tidak bisa berangkat untuk menyelamatkannya segera. Petik 2. Selanjutnya, jika kita akan berangkat untuk Sekte Tanah Terkutuklah, kita harus melakukannya secara rahasia. Jadi, tidak cocok bagi kita untuk berangkat bersama. Petik 2. Bagaimana dengan ini? Dalam 2 hari, kamu harus meninggalkan Gunung Qianwu terlebih dahulu dan menemukan tempat untuk menungguku. Saat Dugu Xingfeng berbicara, dia mengulurkan jarinya. Menunjuk ke suatu daerah ruang kosong dan memberi isyarat. Dalam sekejap, garis besar peta muncul. Titik awal di peta ini adalah Gunung Qianwu. Adapun tujuan, itu adalah kedai desa. Murid ini mengerti. Terima kasih Tuan Kepala Sekolah karena membantu aku, Chu Feng bersyukur dari lubuk hatinya. Dari saat dia berbicara sampai sekarang, Dugu Xingfeng tidak memiliki perilaku yang tidak biasa. Reaksi Dugu Xingfeng sangat tenang. Seolah-olah permintaan Chu Feng tidak mengherankan sama sekali. Selain itu, sepertinya permintaan Chu Feng juga dalam kisaran permintaan yang bisa dia terima. Yang paling penting, Dugu Xingfeng hanya mengajukan beberapa pertanyaan sederhana kepada Chu Feng. Bahkan, dia tidak bertanya kepada Chu Feng siapa yang dia rencanakan untuk diselamatkan, atau bahkan permusuhan seperti apa yang dimiliki orang tersebut dengan Sekte Tanah Terkutuk. Dari ini, dapat dilihat betapa sangat yakinnya dia pada Chu Feng. Tidak perlu sopan seperti ini denganku. Ingat, aku kepala sekolah kamu dan juga keluarga kamu. Gunung Qianwu adalah rumah kamu. Ketika anggota keluarga seseorang memiliki sesuatu yang mereka butuhkan bantuan, bagaimana aku bisa mengabaikannya? Petik 2. Sudah cukup terlambat sekarang, kamu juga sudah sangat lelah dengan pertempuran ini hari ini.
Kamu harus istirahat. Kami akan bertemu lagi dalam waktu 3 hari. Dugu Xingfeng menepuk bahu Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian, dia meninggalkan kediaman Chu Feng. Saat Chu Feng memperhatikan arah yang ditinggalkan Dugu Xingfeng, dia tersenyum ringan. Rumah. Kata-kata yang diucapkan oleh Dugu Xingfeng adalah sesuatu yang aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia juga sebutkan sebelumnya. Dan sekarang, mereka memang seperti keluarga bagi Chu Feng, menawarkan bantuan dan perlindungan kepadanya. Sensasi semacam ini sangat baik untuk Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa dia saat ini bukan lagi dia dari masa lalu. Di Tanah Suci Martialism, tempat ini dengan para ahli seperti awan dan bahaya di setiap sudut, Chu Feng tidak lagi sendirian. Dia sekarang juga memiliki keluarga, serta anggota keluarga yang akan memperlakukannya dengan tulus. Bab 1497 Sepotong Catur Tunggal. Aku benar-benar lupa soal ini. Hanya ketika Dugu Xingfeng pergi, Chu Feng ingat bahwa dia belum menyebutkan kepada Dugu Xingfeng bahwa dia sudah meminta bantuan Hong Qiang. Dan juga berencana untuk meminta aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong juga membantu. Karena Dugu Xingfeng telah pergi dengan sangat cepat, Chu Feng belum berhasil menyebutkan masalah ini kepadanya. Namun, setelah mengingat sikap yang Dugu Xingfeng tunjukkan kepadanya sebelumnya, Chu Feng berasumsi bahwa Dugu Xingfeng kemungkinan tidak akan keberatan bahkan jika dia meminta bantuan dari orang lain. Namun, Chu Feng masih berencana untuk memberitahu Dugu Xingfeng. Lagi pula, lebih baik memberitahu seseorang tentang hal seperti ini. Jika mereka bertemu kemudian dan Dugu Xingfeng menjadi tidak senang, itu akan menjadi canggung. Namun, sebelum melakukan itu, Chu Feng memutuskan untuk menemukan aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong untuk memberitahu mereka tentang hal ini terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan Hong Qiang, Sekte Tanah Terkutuklah bukan tempat biasa. Jika seseorang ingin melanjutkan ke tempat itu untuk menyelamatkan seseorang, seseorang harus memiliki kepastian absolut untuk dapat melakukannya. Setiap tambahan-tambahan setengah ahli tingkat Kaisar Marsial akan menjadi perlindungan tambahan. Chu Feng tiba di kediaman World Spiritist Alliance. Segera, dia berhasil melihat Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong. Chu Feng menyebutkan masalah meminta bantuan mereka dalam menyelamatkan Tantai Sui kepada mereka. Seperti Dugu Xingfeng, mereka berdua tidak banyak bertanya dan langsung setuju untuk membantu Chu Feng. Selanjutnya, mereka berdua mengatakan hal yang sama dengan Dugu Xingfeng. Mereka mengatakan bahwa masalah ini sangat penting dan harus dilakukan dalam gelap, dan menyuruh Chu Feng untuk berkumpul dengan mereka secara rahasia. Dengan demikian, Chu Feng memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan mereka di tempat yang sama yang akan ia temui dengan Dugu Xingfeng. Kali ini, Chu Feng tidak melakukan kesalahan yang sama yang dia lakukan terakhir kali. Dia secara langsung mengatakan kepada Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong bahwa dia sudah mengundang Hong Qiang dan Dugu Xingfeng untuk membantunya. Menuju hal ini, Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong tidak memiliki ketidaksetujuan. Sebaliknya, mereka berdua merasa bahwa keputusan Chu Feng sangat bijaksana dan semuanya berjalan dengan lancar. Setelah ini, Chu Feng melanjutkan ke kediaman Dugu Xingfeng. Dia harus memberitahu Dugu Xingfeng tentang masalah ini. Kediaman Dugu Xingfeng dapat dikatakan sebagai salah satu tempat paling dijaga ketat di Gunung Qianwood. Belum lagi murid, bahkan tetua biasa tidak diizinkan masuk. Namun, setelah Chu Feng tiba di tempat ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Jelas bahwa para tetua yang menjaga tempat ini telah menerima perintah khusus untuk tidak menghentikan Chu Feng jika dia datang. Dengan demikian, Chu Feng berhasil bertemu dengan Dugu Xingfeng lagi, dan memberitahunya tentang hal yang dia lupa katakan sebelumnya. Setelah Dugu Xingfeng mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, dia mulai tersenyum. Itu adalah senyum sukacita. Itu karena, seperti Miao Renlong dan yang lainnya, dia juga merasa ini adalah tindakan yang masuk akal dan hal yang baik di atas itu. Lebih lanjut, dia mengatakan kepada Chu Feng agar Hong Qiang, Miao Renlong dan Master Aliansi Spiritualis Dunia berkumpul dengannya di tempat yang dia katakan kepada Chu Feng sebelumnya. Benar saja, pikiran yang hebat berpikir sama. Setelah melihat bahwa Dugu Xingfeng juga setuju untuk itu, Chu Feng merasa sangat lega. Selain itu, ia juga menjadi jauh lebih percaya diri untuk bisa menyelamatkan Tantai Sui. Lagi pula, formasi pertempuran yang mereka lakukan sangat luar biasa. Namun, ada sesuatu yang layak disebutkan. Ketika Chu Feng meninggalkan istana Dugu Xingfeng, dia bertemu seseorang yang sangat tidak disukainya dan yang juga sangat tidak menyukainya. Itu adalah pembunuh gila Tuoba. Ketika Chu Feng melihat killer Tuoba Grace, ia memutuskan untuk mengabaikannya. Seolah-olah dia belum pernah melihatnya, Chu Feng berjalan melewatinya. Chu Feng, sebagai seorang murid, apakah kamu tidak mengerti aturan yang menyatakan bahwa kamu harus menyapa para tetua dengan sopan di tempat ketika kamu bertemu dengan mereka? Pembunuh gila Tuoba berbicara dan menghentikan Chu Feng. Nada suaranya dipenuhi dengan ketidaksetujuan. Tuan Kepala Sekolah telah memberitahu aku bahwa aku tidak harus menunjukkan salam dengan sopan bahkan ketika aku melihatnya. Namun kamu benar-benar ingin aku menyambut kamu dengan sopan? Mungkinkah kamu berpikir bahwa status kamu lebih terhormat daripada Lord Headmaster? Chu Feng mendengus dingin. Dia bahkan tidak repot-repot menatap mata Grace Killer Tuoba. Chu Feng, jangan coba-coba mengandalkan fakta bahwa kepala sekolah menganggap kamu tinggi untuk bertindak tanpa memperhatikan hukum dan peraturan. Jangan lupa, kamu masih hanya seorang murid belaka,
Grace Killer Tuoba berkata dengan keras. Chu Feng tertawa, itu benar. Aku, Chu Feng, hanya seorang murid belaka. Sedangkan untuk kamu, kamu adalah kepala besar Departemen Hukuman. Namun, aku, Chu Feng, tepatnya tidak takut padamu. Bahkan, aku tidak setuju dengan kamu. Apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Kata Chu Feng. Kamu, pembunuh gila Tuoba mulai menggertakkan giginya karena marah. Namun, dia segera melepaskan tinjunya yang terkepal erat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan niat pembunuhannya. Tuan Kepala Sekolah naksir aku. Jika kamu tidak setuju dengan hal itu, mengapa kamu tidak pergi dan menyuruh kepala sekolah menyukai kamu seperti cara dia menyukai aku? Petik 2. Jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, maka pergilah ke samping. Dunia ini adalah tempat di mana hanya orang-orang dengan kemampuan yang dapat berdiri tegak. Aku, Chu Feng, saat ini adalah orang favorit Lord Headmaster. Dibandingkan denganku, kamu bukan apa-apa. Petik 2. Chu Feng tahu bahwa bukan saja Grace Killer Tuoba sangat membencinya, dia sekarang juga sangat iri padanya. Dengan demikian, Chu Feng sengaja mengatakan kata-kata itu untuk memprovokasi Cobite Killer Tuoba. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng mengabaikan Grace Killer Tuoba dan mulai melanjutkan menuju kediamannya sendiri. Kamu bajingan terkutuk yang tidak tahu apa senioritas itu? Ketika dia melihat Chu Feng meninggalkan pandangan, Grace Killer Tuoba sangat marah sehingga kulitnya berubah pucat. Bahkan setelah Chu Feng pergi, dia masih berdiri di sana dan melihat ke arah yang telah ditinggalkan Chu Feng dengan mata marah. Tidak peduli apa, kamu masih kepala Departemen Hukuman. Mengapa marah sendiri karena seorang murid? Bukankah ini membuat kamu tampak sangat kurang hadir? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari aula istana. Itu Dugu Xingfeng. Setelah mendengar kata-kata itu, pembunuh Grace Tuoba segera mengalihkan pandangannya dan dengan cepat memasuki aula istana. Pada saat ini, Dugu Xingfeng berdiri di tengah aula istana. Dia memegang kedua tangannya di belakang punggungnya dan punggungnya menghadap Grace Killer Tuoba. Dia mengeluarkan udara mengesankan dari orang yang sangat cakap. Tuan Kepala Sekolah, bukan bawahan ini yang kurang hadir. Hanya, bahwa Chu Feng benar-benar terlalu sombong. Tidak peduli apa, dia hanya seorang murid. Bagaimana dia bisa berbicara kepada aku dengan cara seperti itu? Petik 2. Aku juga tahu bahwa dia adalah seorang jenius yang jarang terlihat. Namun, jika ini terus berlanjut, aku benar-benar khawatir kamu akan memanjakannya, kata Killer Tuoba yang gila. Pembunuh Grace, aku tahu kamu sangat memikirkan Qin Ling Yun. Pembunuhan Chu Feng terhadap Qin Ling Yun telah menyebabkan banyak keluhan di hatimu. Namun, sebagai kepala Departemen Hukuman, sebagai penerus masa depan aku, jika kamu bahkan tidak memiliki jumlah toleransi ini, kamu benar-benar akan mengecewakan aku, Dugu Xingfeng berbalik. Tatapan yang dengannya dia memandang Grace Killer Tuoba sangat lembut. Tuan Kepala Sekolah, bukankah kamu memiliki kera putih mungkinkah? Ketika pembunuh Grace Tuoba mendengar kata penerus, tatapannya langsung berubah menjadi salah satu antisipasi tanpa akhir. Kera putih tidak bisa melakukannya. Ia terlalu lembut dan berbelas kasih. Aku sudah berkonsultasi dengan Tuan Majelis Tuhan, serta semua tuan lainnya di Majelis Suci. Dalam waktu singkat, aku akan melepaskan posisi aku sebagai kepala sekolah dan memasuki Majelis Suci Qianwut untuk berlatih sepenuh hati. Adapun posisi kepala sekolah, kamu akan menjadi orang yang mengambil alih untuk aku, kata Dugu Xingfeng. Terima kasih, kepala sekolah, Tuhan, atas kasih sayangmu. Tiba-tiba, pembunuh Tuoba yang berlutut-berlutut di tanah dengan ekspresi terima kasih di seluruh wajahnya. Tidak perlu bagimu untuk sopan seperti ini denganku. Ingat, tidak peduli seberapa berbakat Chu Feng, dia hanya seorang murid. Sedangkan untuk kamu, kamu adalah orang yang aku anggap paling berharga. Dalam hatiku, dia jauh lebih rendah darimu. Petik 2. Sementara tindakan aku saat ini mungkin tampak memanjakan Chu Feng, itu sebenarnya hanya untuk mengeksploitasinya. Di mata aku, dia hanyalah bidak catur untuk mengurus aliansi spiritual dunia. Petik 2. Sedangkan untukmu, pembunuh Grace Tuoba, kamu adalah ajudan terpercaya aku, Dugu Xingfeng. Jika kamu marah padanya, bukankah ini hanya akan membuat masalah pada dirimu sendiri? Kata Dugu Xingfeng sambil menepuk bahu Grace Killer Tuoba. Bawahan ini benar-benar lamban untuk tidak tahu tentang niat kepala sekolah Lord. Bawahan ini layak dihukum. Pembunuh gila Tuoba mulai bersujud tanpa henti. Dia merasa bersyukur dari lubuk hatinya. Ayo, bangkitlah. Belum terlambat untuk menyadarinya sekarang. Tidak lama dari sekarang, Gunung Qianwut akan menjadi milik kamu. Dengan seberapa tinggi aku memikirkan kamu harus memastikan untuk tidak mengecewakan aku, kata Dugu Xingfeng dengan senyum berseri-seri. Tersembunyi di matanya adalah skema yang tidak bisa ditentukan. Bab 1498 Asasin. Bawahan ini pasti tidak akan mengecewakan Tuan Kepala Sekolah, pembunuh Grace Tuoba bersujud secara emosional. Sementara sebelum yang lain, Grace Killer Tuoba adalah seorang individu dengan niat membunuh yang meluap-luap, namun, ketika sebelum Dugu Xingfeng, dia sangat penurut dan berperilaku baik. Adapun Dugu Xingfeng, dia memiliki senyum di wajahnya sepanjang waktu. Tidak ada yang tahu persis apa yang dipikirkannya. Paling tidak, pembunuh Grace Tuoba tidak tahu apa yang dia pikirkan. Chu Feng tidak tahu tentang pembicaraan antara Grace Killer Tuoba dan Dugu Xingfeng ini. Setelah 3 hari, Chu Feng meninggalkan Gunung Qianwut sendiri dan melanjutkan ke lokasi di mana ia telah berjanji untuk bertemu Dugu Xingfeng.
Hanya tidak lama setelah Chu Feng meninggalkan Gunung Cianwood, tatapannya berkedip, alisnya berkerut dan ekspresinya menjadi sangat tidak wajar. Wos! Tiba-tiba, langkah Chu Feng menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dengan setiap langkah, dia akan melakukan perjalanan beberapa mil. Dalam sekejap, dia telah melakukan perjalanan lebih dari 100 mil. Dia menggunakan keterampilan bela diri gerakan. Jika seseorang melihat Chu Feng dari jauh, mereka akan berpikir bahwa dia adalah sinar cahaya. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang-orang biasa tidak bisa menangkapnya dengan mata mereka. Namun, pada saat yang sama ketika Chu Feng mempercepat, aliran api gas hitam gelap yang megah muncul di belakangnya. Dengan niat membunuh yang sangat padat, api gas hitam gelap mulai mengejar Chu Feng. Api gas hitam gelap itu terlalu cepat. Meskipun Chu Feng sangat cepat, api gas hitam menangkapnya dalam sekejap. Saat api gas hitam gelap melonjak, mereka sepenuhnya menutupi dan menutup jalan Chu Feng ke depan serta jalannya untuk melarikan diri. Siapa yang berani melakukan ini dengan tidak bermoral di Cianwood Domain? Apakah kamu tidak takut bahwa Gunung Cianwood akan datang setelah kamu? Tanya Chu Feng dengan suara dingin. Tiba-tiba, suara dingin dan kejam terdengar. Ceka, kamu sudah meninggalkan rentang Gunung Cianwood. Namun, kamu benar-benar berani menggunakan Gunung Cianwood untuk menakuti aku. Chu Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memahami Gunung Cianwood lebih baik dari aku? Petik 2. Setelah itu, sosok perlahan muncul dari api gas hitam gelap. Ini kamu. Ketika Chu Feng melihat orang ini, alisnya berkerut lebih rapat. Itu karena orang yang muncul di hadapannya tidak lain adalah orang yang paling membencinya di Gunung Cianwood, pembunuh Tuoba yang gila. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Tanya Chu Feng. Apa yang aku rencanakan? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kamu membunuh dua putra aku, hari ini, aku akan membuatmu membayar hutang darah dengan darah. Saat pembunuh Grace Tuoba berbicara, niat membunuhnya melonjak. Dia berencana untuk membunuh Chu Feng. Putramu, tunggu sebentar, siapa putramu? Tanya Chu Feng. Berat, pengkhianatanmu benar-benar tetap tidak berubah. Bahkan ketika menghadapi bencana besar, kamu masih ingin mendapatkan kata-kata dari aku, pembunuh Grace Tuoba tersenyum dingin. Lalu, dia berkata, namun, itu baik-baik saja. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk mati. Karena itu, aku lebih baik memberitahu kamu agar kamu mati dalam pemahaman. Petik 2. Kamu memang jenius. Aku telah menemukan masalah ini pada hari kamu memicu jarum abadi era kuno. Petik 2. Sayangnya, aku tidak bisa membiarkanmu muncul berkuasa di Gunung Cianwood. Semakin menonjol kamu, semakin banyak alasan aku harus menjagamu. Petik 2. Adapun ini, itu semua karena kedua putraku. Dua putra aku adalah Wentian dan Lingyun, kata Killer Tuoba yang gila. Qin Wentian dan Qin Lingyun adalah putra kamu? Karena mereka adalah putra kamu, mengapa kamu tidak mengumumkan hal itu secara terbuka? Bukankah lebih baik bagi mereka jika orang lain tahu bahwa mereka adalah putra kamu? Tanya Chu Feng dengan bingung. Apa yang kamu tahu? Aku tahu karakter Lord Headmaster lebih baik daripada siapapun. Dia bukan seseorang yang gemar menggunakan otoritas resmi untuk kepentingan pribadi. Petik 2. Jika aku ingin Wentian dan Lingyun muncul dalam kekuasaan di Gunung Cianwood, aku hanya bisa membantu mereka menggunakan identitas orang luar. Jadi, bahkan ketika mereka berdua mati, mereka tidak tahu bahwa aku, pembunuh Grace Tuoba, adalah ayah biologis mereka. Petik 2. Mereka berdua awalnya tidak bermarga Qin. Sebaliknya, mereka bermarga Tuoba. Nama mereka seharusnya Tuoba Wentian dan Tuoba Lingyun. 1. Agar putra-putramu mati tanpa mengetahui nama ayah kandung mereka. Di dunia ini, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada ini. Namun, rasa sakit semacam ini akhirnya menimpa aku. Petik 2. Adapun semua ini, itu karena kamu. Chu Feng, hari ini, aku akan membalaskan dendam anak-anakku dan mengambil hidupmu. Petik 2. Setelah berbicara sampai titik ini, Killer Tuoba Grace tiba-tiba menyerang. Tangan besarnya yang kuat yang mampu merobek ruang terpisah meraih di wajah Chu Feng. Dia berencana untuk menghancurkan Chu Feng sampai mati dengan tangan kosong. Dari ini, bisa dilihat seberapa dalam dari kebencian yang dia miliki untuk Chu Feng. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Chu Feng. Tepat pada saat tangan Grace Killer Tuoba hendak mencapai Chu Feng, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Setelah itu, sebuah telapak tangan muncul dan dengan kuat meraih ke pergelangan tangan Grace Killer Tuoba. Ini kamu. Pada saat ini, ekspresi Grace Killer Tuoba berubah sangat besar. Itu karena ketika pergelangan tangannya dicengkeram, sesosok tubuh juga muncul di hadapannya. Itu Hong Qiang. Siapa Hong Qiang? Dia adalah eksistensi yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh berbagai kepala sekolah. Killer Tuoba yang gila tahu betul bahwa dia tidak mampu menyinggung seseorang seperti Hong Qiang. Selanjutnya, dia tahu bahwa Hong Qiang memiliki hubungan khusus dengan Chu Feng. Dengan demikian, penampilan Hong Qiang di depan Chu Feng sama sekali bukan sesuatu yang baik untuk Grace Killer Tuoba. Chu Feng, kamu sengaja memikatku keluar? Tiba-tiba, pembunuh Tuoba yang gila datang ke kesadaran. Pada saat ini, dia akhirnya menemukan bahwa Chu Feng tidak pernah menunjukkan rasa takut yang sebenarnya di wajahnya sepanjang waktu. Sebagai gantinya, dia berusaha mengeluarkan kata-kata dari mulutnya dengan ekspresi yang sangat tenang. Selanjutnya, pada saat ini, Chu Feng menunjukkan senyum yang cemerlang.
Jelas bahwa dia sudah merencanakan ini, dan bahwa pembunuh Tuoba yang tergila-gila telah jatuh ke dalam perangkapnya. Dalam 9 Powers Hun ini, aku bisa dikatakan telah memamerkan semua kemampuanku. Senior Hong Qiang menduga seseorang mungkin datang untukku. Petik 2. Hanya, dia tidak yakin dengan siapa itu yang paling ingin membunuhku, serta dari kekuatan mana mereka berasal. Itulah sebabnya dia tidak bepergian bersama aku, dan malah menyembunyikan diri. Dia melakukannya dengan tepat untuk menunggu orang sepertimu yang ingin membunuhku. Petik 2. Sebenarnya, aku sudah tahu sebelumnya bahwa kamu memiliki kesan yang sangat buruk terhadapku dan ingin membunuhku. Jadi, aku berpikir bahwa kamu tidak akan melakukannya dengan cepat karena kamu adalah kepala Departemen Hukuman dan harus dapat menjaga ketenangan kamu. Bahkan jika seseorang berencana untuk menyerang aku berpikir bahwa itu adalah orang-orang dari kekuatan lain. Petik 2. Namun, aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu tidak sabar ini. Aku baru saja meninggalkan Gunung Cianwood, namun kamu sudah berangkat untuk membunuh aku. Petik 2. Namun, sekarang aku memikirkannya, aku bisa mengerti tindakanmu. Kedua putramu telah mati di tanganku. Selain itu, bahkan dalam kematian mereka tidak tahu bahwa kamu adalah ayah mereka. Petik 2. Dengan hal seperti itu terjadi, itu akan menjadi aneh jika kamu tidak ingin membunuhku. Jadi, ketidaksabaranmu dalam ingin membunuhku juga masuk akal. Petik 2. Sayangnya, aku sudah siap. Kegelisahan kamu akhirnya menyebabkan kamu membahayakan diri sendiri, kata Chu Feng dengan sangat tenang. Namun, masing-masing dan setiap kata-katanya dimaksudkan untuk mengejek dan mempermalukan pembunuh Tuoba yang tergila-gila. Bajingan, aku akan mencabik-cabikmu. Pembunuh yang lebih gila Tuoba dengar, semakin marahnya dia. Dia sebenarnya ingin menyerang Chu Feng lagi bahkan di depan Hong Qiang. Mencari kematian. Telapak tangan Hong Qiang yang menggenggam pergelangan tangan pembunuh Tuoba sedikit bergetar. Kemudian, kekuatan bela diri yang mengamuk memasuki tubuh Grace Killer Tuoba. Kekuatan bela diri itu terlalu ganas. Dengan ledakan lengan Grace Killer Tuoba, serta bahunya yang terhubung, meledak berkeping-keping. Ah! Teriak pembunuh Tuoba berteriak. Saat dia mundur ke belakang, ekspresi rasa sakit memenuhi wajahnya yang sudah tua. Ini bukan karena daya tahannya lemah. Sebaliknya, itu karena serangan Hong Qiang bukan masalah kecil. Serangannya tidak sesederhana hanya dengan meledakkan lengan dan bahunya. Rasa sakit yang menyertainya hanya melampaui batas daya tahan seseorang. Pada saat ini, rasa sakit itu masih melekat pada luka di lengan Grace Killer Tuoba yang hilang dan menyiksanya. Bab 1499 Lihat hati-hati padaku. Pada saat ini, disiksa oleh rasa sakit yang tak tertahankan, Grace Killer Tuoba dipenuhi dengan keringat dan menggigil tanpa henti. Kedua kakinya menjadi lemah dan dia tampaknya sedang berlutut. Pada saat ini, dia benar-benar mengalami kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara dirinya dan Hong Qiang. Kesenjangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan kekuatan eksternal. Meskipun dia adalah seorang kaisar setengah bela diri peringkat 7 dan kepala Departemen Hukuman Gunung Cianwood, dia masih akan runtuh pada pukulan pertama dari Hong Qiang. Belum lagi memblokir serangan Hong Qiang, ia bahkan tidak mampu menahan rasa sakit yang disebabkan oleh serangan Hong Qiang. Rasa sakitnya begitu menyiksa sehingga hampir menghilangkan nyawa Grace Killer Tuoba. Namun, Hong Qiang tidak merasakan sedikit pun belas kasihan untuk Grace Killer Tuoba. Kilatan kedinginan bersinar melalui matanya saat Hong Qiang bertanya pada Chu Feng, "Chu Feng, bagaimana kamu ingin dia mati?" Senior, meskipun tingkah Grace Killer Tuoba harus bertemu dengan kematian, dia, bagaimanapun, adalah kepala Departemen Hukuman Gunung Cianwood. Aku pikir akan lebih baik untuk menyerahkannya kepada kepala sekolah untuk ditangani, kata Chu Feng. Hubungan Dugu Xingfeng dengan orang ini agak istimewa. Jika kami menyerahkannya ke Dugu Xingfeng, aku khawatir Dugu Xingfeng mungkin lunak dan lunak. Petik 2. Cara aku melihatnya, tidak perlu bagi kamu untuk khawatir tentang semua itu. Kita harus melanjutkan apa yang sudah kita mulai dan membunuhnya. Selain itu, tidak ada yang akan tahu bahwa kitalah yang membunuhnya. Niat membunuh di mata Hong Qiang semakin lama semakin padat. Hong Qiang, kamu berani? Apakah kamu tahu bahwa, aku, pembunuh Tuoba Grace, bukan hanya kepala Departemen Hukuman Gunung Cianwood, aku juga kepala sekolah berikutnya. Petik 2. Lord Headmaster telah mengatakan bahwa dia akan turun tahta sebentar lagi dan bahwa aku akan menjadi kepala sekolah selanjutnya di Gunung Cianwood. Selanjutnya, ini adalah sesuatu yang sudah ditentukan. Petik 2. Jika kamu berani membunuhku, itu akan sama dengan menjadi musuh dengan Gunung Cianwood. Mereka pasti tidak akan membiarkan kamu pergi. Petik 2. Lebih jauh lagi, jika kamu berpikir kamu bisa membunuhku secara rahasia, kamu salah besar. Ada jejak pelacakan di tubuh aku. Dengan seberapa pendek jarak kita dari Gunung Cianwood, pelacakan akan sangat jelas. Jika sesuatu terjadi pada aku, kepala sekolah Lord pasti akan mengetahuinya, Gunung Cianwood pasti akan mengetahuinya. Mereka akan tahu bahwa kamu dan Chu Feng yang membunuhku. Petik 2. Ayo, bunuh aku. Jika kamu berani membunuh aku, Gunung Cianwood pasti tidak akan membiarkan kalian berdua pergi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu seorang kaisar setengah bela diri puncak? Kamu harus tahu bahwa Gunung Cianwood kami dilindungi oleh kaisar bela diri. Di hadapan kaisar bela diri, kamu bukan apa-apa. Rasa sakit yang dialami pembunuh Tuoba berkurang sedikit. Ini membuatnya menjadi ganas sekali lagi.
Anehnya, dia benar-benar mulai mengancam Hong Qiang. Apakah kamu berpikir bahwa aku, Hong Qiang, adalah seseorang yang tumbuh dalam ketakutan? Hong Qiang tidak percaya apa yang dikatakan oleh pembunuh Tuoba yang keras. Jika kamu tidak percaya padaku, maka lihatlah ini. Saat pembunuh keras Tuoba berbicara, dia meraih dengan tangannya dan menarik pakaian yang dia kenakan. Pada saat ini, Chu Feng dan Hong Qiang menemukan bahwa memang ada jejak-jejak pada area dantian keras killer Tuoba. Selain itu, jejak pelacakan itu bahkan berkilauan aneh. Jejak-jejak ini adalah sesuatu yang diatur oleh orang-orang dari Majelis Suci Qianwu. Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dengan teknik pembentukan roh yang telah dia pegang sekarang, dia bisa mengatakan dengan lirikan bahwa keras killer Tuoba tidak berbohong. Jejak pelacakan ini benar-benar tidak sederhana. Saat ini, tidak ada hal besar yang terjadi pada keras killer Tuoba. Dengan demikian, jejak pelacakan ini tidak akan melakukan apapun. Namun, jika nyawa pembunuh keras Tuoba dalam bahaya, jejak pelacakan ini akan menandakan orang yang ditunjuk. Tidak hanya akan memberitahu mereka tentang tempat di mana pembunuh keras Tuoba terbunuh. Itu bahkan mungkin akan mengirimkan dialog terakhir yang dimiliki pembunuh Tuoba keras sebelum kematiannya kepada mereka. Alasan mengapa Chu Feng mengatakan bahwa jejak pelacakan ini telah dibuat oleh orang-orang dari Majelis Suci Qianwu adalah karena formasi pelacakan ini sangat luar biasa. Bahkan seseorang seperti Hong Qiang tidak akan dapat mengatur jejak pelacakan seperti itu. Kemungkinan jejak-jejak ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan pada keras killer Tuoba oleh seorang ahli tingkat kaisar bela diri dari Majelis Suci Qianwu. Haha, tidak heran kamu, bocah, telah mendapatkan rahmat baik dari begitu banyak orang. Ternyata kamu memang luar biasa. Paling tidak, penglihatan kamu cukup bagus. Kamu benar-benar berhasil mengenali asal jejak-jejak ini. Petik 2. Itu benar, sejujurnya, jejak pelacakan ini adalah sesuatu yang kepala sekolah Tuhan minta untuk dibentuk oleh ketua majelis Lord kepada aku. Jika sesuatu terjadi pada aku, baik kepala sekolah Lord dan ketua majelis Lord akan tahu tentang hal itu. Kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri jauh sebelum mereka mengejar dan membunuhmu. Petik 2. Chu Feng, kamu sekarang harusnya tahu betapa pentingnya aku, pembunuh keras Tuoba, sekarang, kan? Kamu ingin membunuhku, kamu harus mengukur dirimu sendiri dulu. Pembunuh gila Tuoba berkata dengan mengejek. Pembunuh gila, Tuoba, sementara memang benar bahwa kami tidak bisa membunuhmu, kami bisa membawamu ke kepala sekolah Lord dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Pada saat itu, kamu masih tidak akan bisa lolos dari kematian, kata Chu Feng. Haha, Chu Feng, oh Chu Feng, apakah kamu benar-benar berpikir itu hanya karena kepala sekolah Lord telah mengucapkan kata-kata baik kepada kamu, bahwa dia benar-benar menghargai kamu? Sebaiknya aku memberitahumu yang sebenarnya. Tuan kepala sekolah hanya menggunakan kamu. Kamu tidak lebih dari bidak catur. Seorang murid biasa seperti kamu, bagaimana mungkin kamu bisa membandingkan dengan aku? Petik 2. Belum lagi tuan kepala sekolah tidak akan mempercayai kata-katamu, bahkan jika dia melakukannya, dia masih tidak akan membunuhku. Pada akhirnya, orang yang tidak beruntung adalah kamu. Kamu ingin bertarung melawan aku? Tidak, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Petik 2. Hahaha, pembunuh gila Tuoba tiba-tiba tertawa. Tawanya sangat keras, sombong. Pada saat ini, Hong Qiang sangat marah sehingga dia mulai mengepalkan tangannya dengan erat. Dia benar-benar ingin menghancurkan Cobite Killer Tuoba sampai mati dengan serangan telapak tangan. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Itu karena dia tahu bahwa jika dia harus membunuh pembunuh keras Tuoba seperti ini, sementara dia mungkin baik-baik saja, dia akhirnya akan menciptakan bencana untuk Chu Feng. Apa yang kamu lakukan? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari jarak ribuan meter. Memalingkan pandangannya ke arah suara itu, ekspresi keras Killer Tuoba langsung berubah. Sebelumnya, dia sangat arogan. Namun, kali ini, seolah-olah dia telah makan kotoran, dia tidak lagi bisa terus tertawa. 1000 meter jauhnya, ada seseorang yang terbang ke arah mereka. Adapun orang ini, itu tidak lain adalah kepala sekolah Gunung Qianwu, Dugu Xingfeng. Tuan kepala sekolah, kamu harus menjunjung tinggi keadilan untuk bawahan ini. Tiba-tiba, pembunuh gila Tuoba menjerit dengan sedih dan kemudian segera bergegas ke Dugu Xingfeng. Dia mengambil inisiatif untuk memulai tuduhan terlebih dahulu. Pembunuh gila, apa yang terjadi? Jangan panik, beritahu aku dari awal, Dugu Xingfeng bertanya dengan tenang. Tuan kepala sekolah, ini Chu Feng. Bahwa Chu Feng benar-benar memalukan. Dia benar-benar bergandengan tangan dengan Hong Qiang itu sehingga mereka bisa membunuhku. Jika itu bukan karena kedatangan cepat kepala sekolah Lord, bawahan ini akan terbunuh di sini. Pembunuh keras Tuoba berkata dengan ekspresi keluhan di seluruh wajahnya. Oh, Chu Feng ingin membunuhmu, kenapa dia ingin membunuhmu? Selanjutnya, mengapa kamu berada di tempat ini? Tanya Dugu Xingfeng. Anak itu telah memendam perasaan sulit bagi aku sepanjang waktu dan sudah lama ingin mengambil hidup aku. Bawahan ini ada di sini karena dia telah ditipu oleh Chu Feng itu, pembunuh keras Tuoba mengatakan kebohongannya tanpa berpikir. Seolah-olah dia mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Dugu Xingfeng mengangguk. Kemudian, sebuah cahaya tersenyum muncul di wajahnya. Setelah itu, dia menoleh ke keras Killer Tuoba. Keras Killer, hati-hati menatapku. Tuan kepala sekolah, apa yang kamu ingin aku lihat? Pembunuh gila Tuoba bingung. Apakah kamu melihat aku sebagai seseorang yang mudah tertipu? Tanya Dugu Xingfeng.
Aku, pembunuh gila Tuoba tidak bisa mengatakan apa-apa. Kulitnya sekali lagi berubah pucat. Wos. Tepat pada saat ini, ekspresi Dugu Xingfeng berubah dingin. Dia mengangkat kakinya, dan dengan bang, itu mendarat di tubuh Crazy Killer Tuoba. Pembunuh gila Tuoba ditendang beberapa mil jauhnya. Bab 1500 Great Mind Sting Alike. Tendangan Dugu Xingfeng bukanlah tendangan biasa. Itu juga peringatan. Dia memperingatkan pembunuh Crazy Tuoba, serta mengingatkan Chu Feng yang dia rencanakan untuk mendukung saat ini. Tuan Kepala Sekolah, aku. Pembunuh gila Tuoba menyadari bahwa situasinya buruk. Namun, dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, ia berlari ke Dugu Xingfeng dan berlutut di depannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Dugu Xingfeng sangat marah. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memohon pengampunan. Aku sudah sangat memikirkanmu dan mengasuhmu. Namun, kamu menganggap aku bodoh. Apakah kamu tidak mengecewakan selama bertahun-tahun pengasuhan dan pendidikan yang telah aku berikan kepada kamu? Mata Dugu Xingfeng seperti kilat. Tubuhnya mengeluarkan banyak kekuatan intimidasi. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, niat pembunuhannya meluap. Dia sangat menakutkan. Tuan Kepala Sekolah, aku tidak menganggapmu bodoh. Bagaimana mungkin bawahan ini berani melakukannya? Bawahan ini tidak akan pernah berani melakukan itu. Pembunuh Crazy Tuoba terus memohon pengampunan. Kamu berani terus berbohong. Aku melihat semua yang terjadi sebelumnya. Pembunuh gila, kamu benar-benar mengecewakan aku. Aku telah memaafkan semua perilaku kamu sebelumnya karena kamu telah mengikuti aku begitu lama. Namun, hari ini, untuk keinginan egois kamu sendiri, kamu sebenarnya ingin membunuh harapan Gunung Ciangut kami. Itu bukan sesuatu yang bisa aku maafkan. Petik 2. Setelah Dugu Xingfeng mengatakan hal-hal itu, dia mengarahkan jarinya pada Dantian Tuoba pembunuh Crazy. Saat kilatan cahaya lewat dan suara puu terdengar, Dantian Crazy Killer Tuoba telah ditembus. Pada saat ini, pembunuh Crazy Tuoba tertegun. Merasakan kultivasinya yang merembes, ia tampak seolah-olah telah ketakutan. Setelah beberapa saat, pembunuh Crazy Tuoba berteriak keras dengan cara yang sangat tidak meyakinkan. Tuan Kepala Sekolah, untuk Chu Feng itu, kamu telah benar-benar mengabaikan hubungan kami selama beberapa ratus tahun dan ingin membunuh aku, melumpuhkan kultivasi aku? Jika aku mengabaikan hubungan kita bertahun-tahun, aku sudah akan membunuhmu berkali-kali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu tentang semua perbuatan jahat kamu? Petik 2. Di masa lalu, semua perilaku dan perbuatanmu masih dalam batas toleransi aku. Namun, Chu Feng berbeda. Bagi aku, ia mirip dengan harapan Gunung Ciangut kami. Namun, kamu berani mencoba membunuhnya. Kamu telah melewati garis bawah aku. Karena itu, aku harus membunuhmu. Petik 2. Ekspresi Dugu Xingfeng sangat dingin dan tanpa emosi. Seolah-olah dia tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan itu salah sama sekali. Faktanya, Dugu Xingfeng saat ini tidak memiliki sedikit pun simpati untuk Crazy Killer Tuoba. Tampaknya tidak ada yang bisa menghentikan tekadnya untuk membunuh Crazy Killer Tuoba. Tapi, Kepala Sekolah, tadi malam, mungkinkah kamu memiliki dengan sengaja? Killer Tuoba yang sinting mengingat apa yang dikatakan Dugu Xingfeng tadi malam. Kemudian, ketika dia melihat sikap Dugu Xingfeng saat ini terhadapnya, dia tiba-tiba menyadari. Dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Itu benar, aku tahu bahwa kamu memiliki niat untuk membunuh Chu Feng. Itu sebabnya aku sengaja mengatakan hal itu kepada kamu. Aku melakukannya untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu dan memperkuat keyakinan kamu dalam membunuh Chu Feng. Petik 2. Dengan kata lain, aku sengaja menaruh umpan di hadapanmu. Lagi pula, jika kamu tidak menyerang Chu Feng, itu tidak cocok bagi aku untuk membawa kamu, bahaya tersembunyi ini, keluar untuknya. Akan tetapi, jika kamu menyerangnya, aku tidak akan takut membunuhmu. Dugu Xingfeng tidak menyembunyikan apapun. Hehe, hahaha. Tiba-tiba, pembunuh gila Tuoba mulai tertawa keras. Pada saat ini, dia tidak tertawa seperti orang gila. Sebaliknya, dia tertawa seperti orang bodoh. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia benar-benar bodoh. Dugu Xingfeng, kamu benar-benar memiliki hati yang kuat. Aku telah setia dan mengabdi kepada kamu selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Aku mengikuti kamu tidak lama setelah aku memasuki Gunung Ciangut, dan terus melakukannya selama ratusan tahun. Namun kamu, untuk bajingan kecil, sebenarnya berencana untuk melenyapkanku. Dugu Xingfeng, aku benar-benar salah menilai kamu. Petik 2. Pembunuh gila Tuoba meraung marah. Dia ingin seluruh dunia mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa dia akan mati. Karena itu, ia tidak lagi memiliki kepedulian terhadap apapun dan memutuskan untuk mengatakan semua yang ingin ia katakan. Haha. Kata-kata itu, Dugu Xingfeng tawa. Tawanya jauh lebih dingin daripada tawa Crazy Killer Tuoba. Ketika pembunuh gila Tuoba melihat Dugu Xingfeng tertawa, ekspresinya berubah lagi. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati, ekspresinya masih berubah ketika melihat Dugu Xingfeng tertawa dengan sangat dingin. Dia takut. Dia benar-benar takut pada Dugu Xingfeng. Ketakutannya datang dari lubuk hatinya. Jadi, bahkan pada saat ini, dia masih sangat takut pada Dugu Xingfeng. Aku sudah memberimu banyak peluang. Andalah yang menolak untuk menghargai mereka. Bukan aku, Dugu Xingfeng, yang kejam. Sebaliknya, Andalah, Crazy Killer Tuoba, yang pantas dibunuh.
Petik 2. Setelah Du Guxingfeng mengatakan kata-kata itu, dia melambaikan lengan bajunya. Gelombang lengan bajunya ini mengubah Killer Tuoba menjadi Craze. Dia benar-benar mati. Meskipun pembunuh Craze Tuoba tidak berteriak kesakitan sebelum kematiannya, ia telah tenggelam dalam keputusasaan yang tak tertandingi. Hal terakhir yang bisa aku lakukan untuknya adalah membiarkannya mati tanpa rasa sakit. Seseorang seperti dia tidak layak dimakamkan di Gunung Qianwood. Jadi, aku memutuskan untuk tidak meninggalkannya. Ketika Du Guxingfeng mengatakan kata-kata itu, dia menutup matanya, dan ekspresi yang agak tidak wajar muncul di wajahnya. Baik Chu Feng maupun Hong Qiang bisa memahami bahwa orang bukan tanaman, dan tidak bisa kejam. Du Guxingfeng juga salah satu dari mereka. Tidak peduli berapa banyak tindakan jahat yang mungkin dilakukan oleh pembunuh Tuoba, Du Guxingfeng masih memiliki rasa kasih sayang yang mendalam untuknya. Bagaimanapun, hati manusia tidak terbuat dari baja. Pada saat ini, Chu Feng melihat sisi lain Du Guxingfeng. Sebagai kepala sekolah kekuatan besar, Du Guxingfeng adalah individu yang sangat kuat. Sangat jarang dia pernah menunjukkan sisi dirinya ini, sisi ini dipenuhi dengan perasaan sentimental. Namun, justru dengan melihat sisi Du Guxingfeng inilah kesan Chu Feng tentang dirinya tumbuh lebih baik. Pada saat yang sama, kepercayaan Chu Feng pada kepala sekolahnya ini bahkan lebih besar. Tiba-tiba, Hong Qiang berkata, tampaknya kepala sekolah Dugu, kamu telah mengikuti kami sejak awal. Aku secara alami dapat mengantisipasi hal yang sama seperti yang kamu miliki. Kamu khawatir tentang keselamatan Chu Feng. Secara alami, aku akan lebih khawatir tentang keselamatan Chu Feng. Petik 2. Sebenarnya, aku tidak dapat 100% yakin bahwa pembunuh Craze Tuoba pasti akan mencoba untuk membahayakan Chu Feng. Jika dia tidak melakukan apapun saat ini dan tidak melakukan apa-apa di masa depan, aku akan memberinya kesempatan untuk terus hidup. Namun, sayang sekali, Du Guxingfeng tersenyum. Setelah beberapa saat merasa sentimental, dia tampak lega. Meskipun Du Guxingfeng masih manusia, ia jelas melampaui orang biasa, dan kemampuannya untuk menyesuaikan diri sangat kuat. Chu Feng berjalan mendekat dan bertanya, Tuan Kepala Sekolah, apakah jejak pada jejak dan tiang Craze Killer Tuoba itu palsu? Persepsi Chu Feng sangat tajam. Dia telah menemukan bahwa jejak pelacakan tidak memberi sinyal ketika dantian Tuoba pembunuh Craze telah ditembus oleh Du Guxingfeng. Ini berarti kemungkinan besar itu palsu. Hanya Chu Feng tidak berharap jejak-jejak ini disamarkan dengan baik, sampai-sampai dia dan Hong Qiang tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah palsu. Memang itu palsu. Ini hal yang menarik. Saat itu, aku telah melihat dua hal seperti itu dari sisa. Meskipun aku tahu bahwa itu palsu, tetap saja itu adalah barang-barang dari sisa-sisa. Karena itu, Craze Killer dan White Ape sama-sama ingin mencobanya. Karena itu, aku akhirnya meletakkan satu di Craze Killer dan White Ape. Petik 2. Aku benar-benar tidak pernah mengira bahwa meskipun itu palsu, mereka akan terlihat asli. Seperti yang diharapkan dari barang-barang dari sisa-sisa hal-hal yang ditinggalkan oleh para ahli. Mereka benar-benar luar biasa, kata Du Guxingfeng. Memang, itu tampaknya sangat asli, baik Chu Feng dan Hong Qiang menyatakan persetujuan mereka. Itu karena mereka telah ditipu oleh Killer Tuoba Craze karena jejak pelacakan palsu itu. Mereka berdua mengira jejak-jejak itu nyata. Tiba-tiba, Du Guxingfeng berkata, "Dua tuan, kamu bisa keluar." Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dan Hong Qiang terkejut. Namun, segera, ruang yang tidak jauh dari mereka mulai bergoyang. Kemudian, dua sosok yang akrab muncul di hadapan mereka. Kedua orang ini tidak lain adalah Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong. Haha, persepsi kepala sekolah Dugu setajam biasanya. Sungguh sia-sia bagi kamu untuk tidak berkonsentrasi pada pelatihan teknik roh dunia, kata Aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia sambil tertawa. Aku tidak mengandalkan teknik roh dunia untuk mengetahui bahwa kalian berdua ada di sana. Sebaliknya, aku mengandalkan intuisi kultivator bela diri, kata Du Guxingfeng sambil tersenyum. Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong saling memandang dan kemudian berkata bersama, intuisi? Seperti kata pepatah, pikiran besar berpikir sama. Aku berpikir bahwa kita bertiga, dan Brother Hong Qiang ini, meskipun kita mungkin bukan orang yang hebat, kita, bagaimanapun, harus memikirkan hal yang sama. Petik 2. Baik saudara Hong Qiang dan aku khawatir tentang keselamatan Chu Feng. Tentu, kalian berdua harus khawatir juga. Tidak akan cocok bagi kalian berdua untuk meninggalkan Gunung Qianwood seperti ini. Aku merasa bahwa kamu akan memutuskan untuk melindungi Chu Feng dari bayang-bayang, kata Du Guxingfeng sambil tersenyum. Haha, pada saat ini, mereka semua mulai tertawa. Itu karena apa yang dikatakan Du Guxingfeng benar. Chu Feng juga memiliki senyum di wajahnya. Dia merasakan kehangatan di hatinya. Dengan seberapa baik keempat senior ini memperlakukannya, Chu Feng merasa sangat berterima kasih. Namun, meskipun dia merasa bersyukur, dia tidak menyebutkannya. Lagi pula, tidak semua perasaan bersyukur harus diucapkan. Chu Feng merasa bahwa kadang-kadang akan lebih baik dan juga paling praktis untuk membalas rasa terima kasih seseorang dengan tindakan.